Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita masih bingung memahami tentang pernyataan Allah Azza wa Jalla yang berulang kali di berbagai macam ayat Al-Quran, atau Nabi SAW juga menjelaskannya sudah berulang kali di dalam sabdanya tentang jaminan rezeki bagi kita yang masih hidup, maka saya ingin memberikan suatu ilustrasi bahwa kumis yang Allah berikan, ketika kumis disunahkan oleh Nabi SAW untuk dipangkas, dipendekkan atau dipotong, itu tandanya ketika sudah dipangkas akan tumbuh lagi, dipangkas tumbuh lagi. Atau ketika kita punya kendaraan ini diisi bahan bakar Pertalite atau Pertamax, dipakai habis, apa konsekuensinya? Diisi lagi. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada kita, lalu hari ini uang yang kita miliki akan habis atau menjelang habis, yakin? Berarti besok atau lusa Allah akan mengisi kembali saldo uang kita. Allah akan memberikan rezekinya kembali untuk kita. Sederhananya, ketika harta yang kita miliki saat ini sudah mulai habis, sudah mulai menipis, tandanya akan datang rezeki Allah yang baru untuk kita. Sebagaimana tumbuhnya kumis, setelah dipangkas, dia akan tumbuh lagi. Dipangkas, tumbuh lagi. Jadi kalau kata orang Sunda, tong hariwang, jangan khawatir, karena Nabi SAW sudah menyatakan rezeki ini akan mendatangi hamba sebagaimana ajal mendatangi hamba tersebut. Atau rezeki ini akan mendatangi seorang hamba sebelum ajal menemuinya. Atau selama kita masih hidup, kita akan masih dalam daftar rezeki Allah Azza wa Jalla. Mungkin ilustrasi ini akan lebih mudah kita pahami daripada kita memahami dalil. Karena sebagian kita memahami dalil hanya dengan akal, bukan dengan iman. Maka semoga yang masih khawatir dengan rezeki Allah segera meyakini bahwa kehidupan yang dijalani akan selalu mendapatkan rezeki dari Allah. Yang Allah inginkan dari kita adalah effort, upaya, sebagaimana upayanya seekor burung yang keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan lapar. Dia, kalau kita tanya mau kemana perginya, nggak tahu, yang pergi keluar aja. Sebab yang ditempuh sama dia tidak menjadi sebab dia bergantung, karena bergantungnya burung pada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika pulang di sore hari, perutnya sudah kenyang. Maka dalam menempuh sebab yang syar'i adalah ketika kita bisa menempuh beberapa ikhtiar atau sebab, upaya-upaya yang kita bisa kerjakan. Tapi bergantungnya bukan pada sebab tersebut, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana seorang pesepak bola ketika dia ingin menendang, dia sudah belajar teknik menendang. Dia sudah tahu bisa memposisikan bolanya, dia bisa memposisikan kakinya, dia bisa mengatur langkah yang teratur. Ketika dia ingin memasukkan bola tersebut ke dalam gawang, pertanyaannya, apakah semua sebab yang sudah dilakukannya, mengatur teknik bola, mengatur tendangan kakinya, mengatur langkahnya, lalu dia bergantung pada itu? Apakah itu menjadi jaminan bola itu akan masuk ke dalam gawang? Tidak. Sepak bola yang tauhidnya benar, berarti dia bergantungnya kepada Allah Azza wa Jalla. Semua teknik yang sudah dipelajari, hanya ikhtiar dia, upaya dia. Yang memasukkan bola tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Semakin tinggi effort yang kita lakukan, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Tapi kalau sepak bola yang tauhidnya salah, dia sudah paham teknik tendangan, dia paham teknik bola, dia sudah mengatur langkah kaki, dia sudah yakin teknik-teknik tersebut menjadi jaminan bola akan masuk dalam gawang, dan dia tidak bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid yang salah. Semoga video ini
bisa menjadi sebab Allah hilangkan syubhat dalam pikiran kita, dan Allah tanamkan iman yang kuat dalam hati kita dalam memahami rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.